Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Pengenalan Bahan dan Larutan Dasar yang beranggotakan Evi Rozaidah, Intan Puspitasari, Melia Dwi Lestari, Ica Ardiana, dan Yuni Anggraini. Oke, marilah kita simak. Yang pertama adalah pengenalan alat praktikum laboratorium fisika. Peralatan yang terkait dengan kebutuhan laboratorium fisika terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok umum dan kelompok fisika. Kelompok umum yaitu alat yang digunakan secara umum baik untuk laboratorium fisika, laboratorium biologi, dan laboratorium kimia. Penulisan kode atau nomor katalog terdiri dari 3 huruf alfabet dan dilanjutkan dengan 2 angka numerik. Contohnya, basic meter, KAL 41, multimeter, KAL 45, satu daya, KAL 60, stopwatch, KKW 71, dan lainnya. Adapun alat-alat praktikum yang digunakan antara lain yaitu yang pertama adalah plat tetes. Plat tetes ini digunakan untuk tempat menguji keasaman suatu larutan. Terbuat dari porselen warna putih dengan 12 lekukan, ukurannya kira-kira 115 mm x 90 mm. Corong pemisah. Corong pemisah ini digunakan untuk memisahkan dua larutan yang tidak bercampur karena adanya perbedaan massa jenis. Corong pemisah biasa digunakan pada proses ekstraksi. Yang ketiga adalah gelas arloji. Gelas arloji ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain yaitu sebagai penutup saat melakukan pemanasan terhadap suatu bahan kimia, untuk menimbang bahan-bahan kimia, dan untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Yang terakhir adalah pemanas spiritus. Pemanas spiritus ini digunakan untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Selanjutnya adalah pengertian perawatan. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Dalam kaitannya dengan peralatan laboratorium, perawatan dimaksudkan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar peralatan tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi baik siap beroperasi. Jenis perawatan. Perawatan terencana terbagi menjadi dua, yaitu perawatan preventif dan perawatan korektif. Perawatan tidak terencana adalah jenis perawatan yang tidak bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pekerjaan perawatan ini tidak direncanakan dan tidak dijadwalkan. Umumnya, tingkatan kerusakan adalah yang terjadi pada tingkatan kerusakan berat karena tidak direncanakan sebelumnya, maka juga disebut perawatan darurat. Adapun tujuan perawatan laboratorium. Peralatan laboratorium memiliki beberapa tujuan yang mencakup agar peralatan laboratorium selalu prima, siap pakai secara optimal, memperpanjang umur pemakaian, menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, dan menghindari terjadinya kerusakan fatal. Selanjutnya adalah sistem perawatan laboratorium. Dalam perawatan laboratorium sebelumnya, penyusunan jadwal di rencana kebutuhan biaya perawatan perlu dilihat dari unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, objek laboratorium yang akan dirawat, sumber daya manusia sebagai tenaga perawatan, sumber daya lain, alat, bahan, suku cadang, cara waktu, dan biaya perawatan. Adapun bahan dan alat laboratorium secara umum, peralatan dan bahan yang terdapat di dalam laboratorium adalah sebagai berikut. Antara lain, meja praktek, kursi praktek, meja guru, lemari kaca, kursi guru, kotak dan bahan-bahan praktek laboratorium, alat-alat dari gelas, bagan, model, bahan kimia, buku-buku petunjuk, alat potong kaca, kotak pemadam kebakaran, dan kotak P3K. Selanjutnya, peralatan dasar laboratorium kimia, antara lain yaitu gelas kimia Becker, labu Erlenmeyer, gelas ukur, pipet, tabung reaksi, kaca arloji, corong, batang pengaduk. Dan adapun peralatan pendukung yaitu labu ukur, labu bundar, corong Buchner, Erlenmeyer Buchner, corong pisah, desikator, cawan Petri, botol semprot, crucible, dan lain-lain.
alat laboratorium biologi, antara lain yaitu autoclave oven, spektrofotometer, sentrifugator, inkubator, desikator, mikrobiologi, sel safety cabinet, vortex, dan lain-lain. Larutan adalah campuran homogen dari dua macam zat atau lebih, zat padat, zat cair, dan gas. Semuanya dapat dilarutkan ke dalam cairan untuk membuat larutan. Dengan kata lain, setiap campuran yang membentuk hanya satu fase adalah larutan. Campuran adalah gabungan zat-zat yang berbeda jenis dengan perbandingan tidak tetap atau juga penggabungan antara dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi. Kelarutan atau solubility merupakan jumlah maksimum dari suatu zat yang dapat larut di dalam sejumlah pelarut pada temperatur suhu tertentu. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.